Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks syair. Yang pertama yang saya akan jelaskan ialah hakikat teks syair. Nah, teks syair ini ialah sebuah puisi lama yang berasal dari Arab dan terkenal di Indonesia, yang berisi sebuah kisah atau nasihat-nasihat. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan ialah fungsi dari teks syair. Nah, teks syair sendiri ini banyak sekali fungsinya, tetapi pada umumnya teks syair ini digunakan untuk menggambarkan perihal-perihal yang panjang, seperti dongeng atau cerita rakyat. Lalu, cerita-cerita rakyat atau dongeng itu yang biasanya mengandung mitos, sejarah, agama, atau rekaan belaka. Dan teks syair ini juga sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan leluhur atau nasihat-nasihat atau cerita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai ciri-ciri teks syair. Yang pertama itu setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua yaitu pada setiap baris terdiri dari 8 hingga 14 suku kata. Yang ketiga bersajak a. Yang keempat semua baris ialah isi. Yang kelima yaitu bahasanya rata-rata kiasan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya tentang struktur syair, yaitu menurut Aminuddin, struktur raga syair terdiri atas diksi, merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Terus, imaji, susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Majas atau gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Terus, kata konkret yaitu merupakan bentuk kata yang biasa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Terus, rima yaitu adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, di tengah maupun di akhir puisi. Tipografi atau perwajahan puisi yaitu merupakan bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan, kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Perkenalkan, nama saya Desi Rantebua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyusun teks syair. Langkah-langkah menyusun teks syair terbagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Nah, kita dapat menentukan tema dan judul teks syair yang ingin kita buat. Yang kedua, membayangkan suasana yang bagaimana kita pergunakan dalam teks syair tersebut. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang baik, sopan dan mudah dimengerti. Yang keempat, mengembangkan syair dengan seindah mungkin. Yang kelima, mulai menulis teks syair yang sudah ditentukan. Nah, contoh di bawah ini adalah contoh teks syair. Nah, selanjutnya adalah teks puisi lirik. Yang saya akan jelaskan ialah hakikat dari teks puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi baru yang mengungkapkan sebuah perasaan dari seorang penyair. Biasanya, perasaan-perasaan tersebut yang dirasakan oleh penyair ialah sebuah perasaan sedih, berduka, ataupun senang. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah fungsi dari teks puisi lirik. Teks puisi lirik ini memiliki fungsi untuk menambah wawasan kita atau harkat hidup kita. Lalu selanjutnya, fungsi teks puisi lirik ini biasanya untuk mengubah sebuah lagu menjadi puisi atau sebuah sajak yang berlirik. Lalu, teks puisi lirik ini juga biasa digunakan sebagai media untuk mengungkapkan sebuah perasaan haru atau sebuah perasaan senang, sebuah perasaan duka dari seorang penyair. Perkenalkan, nama saya Smida. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri teks puisi lirik. Yang pertama itu tidak terikat. Jumlah baris
rima, dan irama. Maksud di sini tidak terikat yaitu tidak mengikuti aturan-aturan yang dimana lebih bebas. Yang kedua itu memiliki gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Yang ketiga itu yaitu puisi mempunyai bentuk rapi dan simetris. Yang keempat itu lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang kelima isi puisi tentang kehidupan pada umumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya mengenai tentang struktur puisi lirik. Struktur fisik terdiri dari diksi, pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkannya. Yang kedua itu imaji, yaitu susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Lalu yang ketiga, kata konkret, yaitu merupakan bentuk kata yang biasa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imajinasi. Yang keempat itu, gaya bahasa, merupakan penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Yang kelima yaitu rima atau irama, adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir puisi. Dan yang terakhir adalah tipografi atau perwajahan puisi, yaitu bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan, kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Selanjutnya struktur batin yaitu tema, unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seseorang. Yang kedua itu rasa, sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Dan selanjutnya itu nada yaitu sikap seorang penyair terhadap audiensnya serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks puisi lirik. Menurut Aminuddin, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis teks puisi lirik terbagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan tema dan topik. Nah, di sini kita dapat menentukan tema dan topik puisi yang ingin kita buat. Yang kedua, menuangkan imajinasi. Nah, imajinasi ini adalah bayangan-bayangan yang sudah kita pikirkan yang bisa kita tuangkan ke dalam puisi yang sudah kita tentukan. Yang ketiga, menuangkan ide. Ide ini adalah pikiran atau pendapat yang muncul dari dalam diri kita yang bisa kita tuangkan dalam puisi. Nah, di bawah ini adalah contoh teks puisi lirik.